dalam cash-based learning, alokasi dosen waktunya cuma 20 menit. Kalau 100 menit kita punya, ya 100 menit, 2 JP, 2 SKS ya, 50 tambah 5, 100 menit. Berarti waktu kita cuma 20 menit. 80 menit waktu mahasiswa untuk belajar. Belajar di kelompoknya, belajar di kelasnya. Kita sebagai apa? Fasilitator dan observer pembelajaran. Nah, jadi tidak boleh lama-lama lagi ya, tidak boleh lama-lama. Jadi pastikan nanti dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu ada individual activity, itu di pra pembelajaran, berarti kita mengadopsi yang namanya flip classroom, ya kelas yang dibalik. Lalu dalam kelas itu, tatap muka itu Bapak hadirkan kasus, bagi kelompok, kerja kelompok, amati kelompok, mana kelompok yang telah belajar, mana yang belum, tolong diingatkan, itu kenapa kelompok 3, Anandasari, Wita, kenapa belum mulai, ada masalah, nggak ngerti, coba tanya sama kawan. Nah, jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama kawan. Jangan dosen yang sebagai memberitahu, kamu nggak ngerti yang mana, ini. Jangan dosen langsung memberitahu jawaban ketika ada mahasiswa bertanya. Tapi minta mereka bertanya ke kawannya. Nah, ingat konsep tadi zone proximal development, arti orang lain di samping kita. Ya, oke. Berikutnya adalah classroom activity, di mana kita melihat kemampuan mahasiswa mengemukakan IGAS-nya, ide, gagasan, dan solusi. Berarti kita juga mengacu kepada keterampilan abad 21, communication dan collaboration. Oke, nah itu kegiatan inti. Terakhir kegiatan penutup. Kegiatan penutup berarti ada konfirmasi. Konfirmasi itu artinya, coba Ananda di bagian akhir kuliah ini Bapak ingin sekali kalian menuliskan, gunakan aplikasi Padlet Bapak Ibu. Apa hal pokok yang Anda pahami? Nah, kita secara real time kita melihat itu, semua nulis ya. Apa hal pokok yang bisa gitu ya, seperti itu. Nah, setelah konfirmasi baru refleksi. Nah, minta mereka coba, Olivia, apa hal positif yang Anda lakukan hari ini? Oh, tadi saya sempat berpendapat 2 kali, Pak. Oke, bagus. Apa hal negatif? Tadi saya di awal agak malu-malu, Pak, karena penyajinya agak serem. Gitu contohnya ya. Nah, kira-kira besok seperti apa? Kalau besok sih saya nggak akan malu-malu lagi, Pak, karena saya kira ini kesempatan buat menunjukkan siapa saya. Nah, begitu. Jadi, konfirmasi, refleksi. Ditutup dengan RTL, rencana tindak lanjut. Ananda, minggu besok kita alih kasus ke kasus lagi nih ya. Maka tolong baca materi-materi yang ada pada link LMS. Rencana tindak lanjut atau penugasan. Nah, itulah gambaran umum dari pola pembelajaran kita daring sinkron. Tetap saja ada pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutupan. Nah, seperti itu. Nah, masalah atribut-atribut tadi silakan saja itu dilengkapi, dipahami, karena itu sumbernya sangat banyak. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau bahannya sudah selesai, tadi sudah bertanya, tinggal sekarang kita praktik. Siapakah di antara Bapak dan Ibu yang berkenan menjadi relawan, mencoba mengajar kita dalam waktu paling lama 10 menit. Mempraktikkan menjadi dosen, dan kami semua adalah murid atau mahasiswa Bapak Ibu. Ayo, siapakah yang akan mencoba? Ditunjuk saja. Tapi kalau ada yang mau jadi relawan, kayaknya keren banget deh kayaknya. Ayo, siapakah? Ya kalau orang Indonesia itu nggak mau menunjukkan kehebatannya ya, pada malu-malu gitu ya, segan. Ya sudah, kalau begitu dengan hormat kita minta kesediaan Bapak Wery Sirait ya untuk tampil sebagai dosen dalam kuliah daring kita sesuai dengan mata kuliah Pak Wery. Pak Wery, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, profesional belajar. Dan teman-teman yang lain, kita tidak melihat Pak Wery, tidak akan melihat kelemahan Pak Wery dan mengajar. Kita melihat bagaimana suasana yang terjadi yang kita rasakan. Ya, jadi nanti kita tidak akan melihat bagaimana Pak Wery membuka, bukan begitu. Saya akan bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah belajar? Apa hal positif yang Anda rasakan?
Oke, Pak Wery? Are you ready, Pak Wery? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Pak Wery mata kuliah apa? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi di sini sebelumnya untuk mata kuliah yang diampu itu struktur data, Pak. Ya. Itu untuk di prodi informatika. Nah, untuk di Universitas Metamedia sendiri itu untuk prodi informatika itu masih terhitung baru, Pak ya. Nah, jadi di sini Wiri salah satu dosen baru juga, Pak. Mungkin dari segi pengalaman mengajar masih kurang gitu, Pak ya. Oke, Pak Wery, izin Pak Wery ya. Iya, Pak. Dalam public speaking, Pak, ada sebuah konsep namanya self-limiting statement. Jadi itu nggak boleh terjadi. Jadi jangan, kalau kita ingin stand out, kita harus menghindarkan diri dari self-limiting statement. Contoh, seperti ini Pak ya. Ini diskusi ya Pak Wery ya. Oke. Siap, Pak. Siap, Pak. Pak Wery umurnya berapa? Masih muda sekali kayaknya, masih 21 ya? Oke. 29, Pak. Oh, 20. Oh, nih masih muda sekali ya. Ini tua sekali, saya ini 45 ya. Jadi iya. Kalau nggak salah, Wiri dulu pernah bertemu Bapak tuh di Hotel Mercure, Pak, dulu, Pak. Oh, acara apa? Acara OJK, nggak salah dulu, Pak. Ada. Oh, ya, iya, Pak, iya, Pak. iya, iya, iya. Betul Tapi ya, Pak ya? bukan waktu Wiri ketangkap sapam di Mercury ya, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, waktu OJK, iya, iya. Iya. Betul ya, Pak ya? Oke, iya, iya, iya. Ini wajah Pak Wery memang nggak asing di wajah saya, di mata saya ya. Oke. Pak Wery dan Bapak Ibu yang lain ini untuk mahasiswa kita nanti ya. Jadi kalau ada mahasiswa kita tuh yang sulit sekali disuruh bicara, ada aja alasannya. Segan Pak, malu Pak, saya nggak biasa Pak, saya belum pernah tampil Pak. Wah banyak aja alasannya gitu ya. Nah, fenomena itu dalam ilmu public speaking disebut dengan self-limiting statement. Itu nggak boleh. Saya masih muda, ada rektor, ada menteri, segan saya, biar yang tua. Itu self-limiting statement. Itu sama dengan artinya menggali kuburan. Jadi makin diomongin, makin digali lagi. Makin diomongin, digali lagi. Akhirnya kita terkubur sendiri, nggak muncul-muncul. Jadi kalau begitu, kalau ada anak kita yang baru ngomong, terima kasih Pak Dion, saya sebenarnya ini agak grogi Pak Dion, karena Pak Dion tunjuk, dan ini membuat saya kaget, waduh kok saya gitu ya. Tapi saya merasa, kapan lagi saya bisa bicara di depan teman-teman se-Indonesia. Luar biasa, walaupun saya dosen baru, tapi saya menganggap ini sebuah kesempatan untuk stand out in the crowd. Terima kasih Pak Dion. Gitu kita memulainya. Jadi dibalik persepsinya. Ya dibalik. Nah coba sekarang dibalik Pak Wery. Bapak kan dosen muda, dibalik. Iya, Pak. Bapak kan pengalaman ngajarnya masih sedikit, dibalik. Iya. Coba. Ya, silakan. Baik, hari ini kita punya pembicara dari Universitas Metamedia, Bapak dan Ibu, dan beliau ini adalah seorang dosen komputer. Masih muda, tapi pengalaman belajar dan mengajarnya luar biasa. Kita sambut narasumber kita, Profesor Wery Sirait. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Siang. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka atau kita awali dengan membaca doa. Nah, untuk yang beragama non-muslim, dimohon untuk menyesuaikan, dan untuk yang beragama muslim, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di Universitas Metamedia. Sebelumnya apakah mohon maaf ya Pak? Gaskan. Ya, agak-agak grogi Pak. Lanjut. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wery Sirait, biasa dipanggil Wery. Untuk pendidikan itu S1 dari STMIK Indonesia Padang, yang sekarang sudah beralih status menjadi Universitas Metamedia, dan untuk gelar S2 itu dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, pada semester
satu ini Bapak mengampu mata kuliah struktur data. Nantinya Ananda semua selama satu semester tentunya akan bertemu dengan Bapak ya. Mohon maaf Pak. Halo Pak Novion. Iya, Ini sampai kemana ya Pak apanya Pak? iya, sampai ke persepsi motivasi, sedikit membuka materi. Oh gitu. Oke Pak. Baiklah, sebelum mulai perkuliahan sebenarnya ada sedikit sebuah motivasi. Nah, sebenarnya untuk kita kuliah itu sebenarnya yang pertama itu tentunya harus dari motivasi kita sendiri. Artinya kita kuliah jangan ikut-ikutan dari teman kita. Kenapa? Karena kuliah itu yang menentukan hanya diri kita sendiri, bukan karena teman. Artinya begini, jika misalnya teman mengambil jurusan misalnya kedokteran di Universitas A. Nah, saya juga harus mengambil jurusan kedokteran di universitas yang sama dengan teman saya. Nah, bukan begitu. Di dalam kuliah ini, kita harus gali potensi diri kita sendiri. Nah, artinya begini, belum tentu rezeki kita nanti dengan kita mengambil jurusan yang sama, rezeki kita akan sama. Maksudnya, misalnya teman mengambil jurusan kedokteran, dan kita mengambil jurusan kedokteran juga, kita akan sukses di dunia kedokteran, belum tentu. Nah, untuk perkuliahan itu ada dari diri kita sendiri motivasinya. Intinya kita jangan ikut-ikutan teman. Nah, dan yang kedua, untuk di perkuliahan, karena Ananda semua itu statusnya sekarang mahasiswa swasta, itu jangan minder dengan mahasiswa yang statusnya mahasiswa negeri. Kenapa? Karena untuk pendidikan ini itu tidak berpengaruh itu walaupun mahasiswa swasta dan mahasiswa negeri. Mungkin karena kalau dilihat dari statusnya saja kita berbeda antara negeri dan swasta. Tapi kalau untuk pendidikan bisa dikatakan kita sama atau mungkin bisa dikatakan kita sedikit di atas negeri. Kenapa? Ya kita bisa lihat sendiri. Mungkin bisa lihat berkaca dari status mahasiswa ya, mahasiswa swasta mungkin kalau dilihat dari sekarang, apalagi sekarang seperti kampus-kampus negeri sekarang sudah PTNBH nih. Nah PTNBH otomatis kan mahasiswa sangat banyak. Nah otomatis dari mahasiswa yang sangat banyak ini muatan lokal di kelas di PTNBH ini otomatis juga sangat banyak. Nah apakah tercover nanti dari misalnya satu dosen nih mengampu misalnya mata kuliah A dengan muatan lokal ada 60 orang, apakah nanti akan bisa tercover untuk kira-kira untuk ke mahasiswanya gitu. Nah, sebenarnya Ananda beruntung juga nih di swasta. Kenapa? Kalau untuk yang di swasta ini nantinya Ananda lebih dapat banyak perhatian gitu lah. Mungkin seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Wery ya. Ini rekan muda penuh semangat ini ya. Yang pertama Pak Wery, ini suaranya renyah nih, pasti mahasiswinya senang kuliah sama Pak Wery ini ya. Ini seperti bulu perindu kata tadi timbre suaranya ya. Oke, Pak Wery, tadi kan buat kita semua ya, kalau kita kan ada pembukaan. Iya, Pak. Pembukaan itu ada orientasi ya. Orientasi berarti apa tadi? Salam, sapa, periksa, doa. Oh ya, periksa doa. Salam, sapa, periksa, doa. Lalu apersepsi, lalu motivasi. Baru nanti kita menyampaikan topik kuliah kita dan satu lagi adalah kasus dan berikutnya adalah kerja, kelompok, dan kelas. Nah, oke. Ibu Olivia Trimonika. Oke, Ibu Olive, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini dari Jambi ya? Iya, Pak. Nah, kalau Ibu Olive, coba. Tadi kalau dilihat dari segi teaching presence-nya, pembelajaran bersama Pak Wery, yang Ibu rasakan seperti apa? Terima kasih sebelumnya, Pak. Mungkin kalau saya sebagai mahasiswanya Pak Wery,
Ya butuh pendekatan lagi untuk memahami materinya, terus pendekatan agar mahasiswa juga dapat mengerti apa yang dijelaskan sama Pak Wery. Karena di sini saya juga kebetulan baru Pak, untuk dosennya kurang lebih masih 1 bulan, jadi saya juga butuh arahan sama bimbingannya dari senior-senior. Terima kasih Pak. Sebentar ya. Oke. Silakan, Pak Wery mungkin mau konfirmasi dari pernyataan Bu Olive, silakan. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Bu Olive. Mungkin betul juga nih kata Bu Olive nih Pak, karena di sini kan untuk sama sepertinya mungkin seperti Bu Olive, untuk coding informatika ini kan yang baru, sama juga Bu Olive, mungkin pengalaman kita sekarang masih sedikit nih Bu. Jadi ya kita sama-sama saling belajar, dan kami mohon bimbingan juga untuk Pak Dion untuk masukannya, dan semuanya ada di suhu-suhu ya. Oke.